Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang lumayan rumit ya. Nah, kita baca dan kita tentukan dulu apa aja yang diketahui, oke? Nah, sebanyak 1,85 gram suplemen vitamin C. Jadi ada suplemen vitamin C, gitu ya. Contohnya yang masih bulat itu, yang biasa makan vitamin C yang dalam bentuk tablet itu sebanyak 1,85 gram dengan kadar itu 2,27%. Artinya kadar vitamin C di dalam suplemen tersebut ada 2,27% gitu ya. Dilarutkan ke dalam 100 ml air. Artinya ini volume pelarut ya. Lalu konsentrasi larutan vitamin C terbentuk sebesar, ditanya konsentrasi. Massa jenis air adalah 1 gram per ml, atau rho. Rho-nya sama dengan 1 ya. Memang massa jenis air itu 1. Yang ditanya itu adalah molaritas. Molaritas itu mol per dalam 1 liter atau massa per ml kali 1000 per mili. Ya. Nah, kita perhatikan. Tapi yang diketahui di sini kadar. Kadarnya itu 2,27%. Artinya ada berkaitan dengan persen massa. Ya. Nah, apa hubungannya nih? Artinya tadi kan molaritas itu adalah massa per ml kali 1000 per mili gitu ya. Artinya kita butuh massa punyanya vitamin C-nya dari kadar 2,27 gitu ya. Ya, paham ya? Bukan semuanya gitu. Nah, vitamin C di sini ya, vitamin C itu rumusnya C6 H8O6 gitu ya. Karena kita nanti akan harus tahu MR-nya nih. Karena molaritas kan massa per MR kali 1000 per mili. Oke. Nah, kita harus pecahkan dulu, kita harus cari dulu massa zat dalam campuran ini. Atau massa si vitamin C atau C6H8O6 ini di dalam tablet suplemen vitamin C. Gitu ya. Maka kita masukkan dulu rumus persen massa. Persen massanya kita udah dapat ya, 2,27%. Oke. Massa zat dalam campurannya kita masih belum tahu. Tapi massa seluruh campurannya apakah sudah tahu? Seluruh campuran. Ingat ya, campuran. Di mana campuran ini campuran antara zat terlarut sama pelarutnya. Ya, perhatikan di sini suplemennya ini ada 1,85 gram. Oke. Nah, tapi gitu ya. Suplemen ini tuh dicampur atau dilarutkan ke dalam air. Ya, jadi suplemen dimasukkan ke dalam air. Sehingga campurannya itu kan terdiri dari suplemen dan air. Maka massa seluruh campuran itu nanti terdiri atas gram suplemen ditambah dengan gram pelarutnya yaitu air. Jadi nanti 1,85 ditambah gram air. Nah, gram airnya berapa? Tapi yang diketahui ini mili. Gimana dong? Nah, ingat. Di sini fungsi rho. Ya, dimana nanti rho ini bisa ngubah mili menjadi gram. Tapi karena massa jenisnya air, maka sebenarnya enggak terubah. Tapi di sini saya beritahu gitu ya caranya, dimana massa air itu sama dengan kita kalikan mili dikali rho. Jadi 100 mili dikali rho-nya. Rho-nya itu 1 gram per mili, ya kan? Maka nanti ini ada yang bisa dicoret nih. Milinya bisa dicoret ya satuannya. Maka dapatlah gram. 100 dikali 1 ya 100 gram gitu. Jadi begitu kalau mau mengubah mili menjadi gram itu menggunakan massa jenis. Jadi misalkan kalau air karena massa jenisnya 1, jadi untuk menghemat waktu nggak perlu dicari gini gitu ya. Karena udah tahu 1 gitu kan, kalau massa milinya 100 maka 100 kali 1 maka 100 gram tetap
gitu ya. Nah, setelah ya udah dapat ini gitu kan, kita masukkan untuk mencari mili ini, untuk mencari massa dari C6H8O6 di dalam gram suplemen vitamin C gitu ya. Nah, caranya ya persen masanya kan udah dapat nih. 2,27 ya. 2,27% gitu ya. Sama dengan massa zat dalam campuran, yaitu massa si C6H8O6 ini yang nanti dicari. Dibagi dengan massa seluruh campuran, oke? Nah, tadi kan si suplemen vitamin C-nya itu dicampurkan dengan air. Maka campurannya terdiri dari 1,85 gram suplemen dan 100 gram air, karena udah diubahin ya. Jadi 1,85 ditambah 100, jadi 101,85 dikali 100% ya. Oke, nah selanjutnya ini persennya kita hapus karena di dosis berbeda ya. 100 ini kita bisa ubah jadi dibagi ya langsung jadi ini 1,0185 ya kan. Maka dapatlah X-nya atau massa massa vitamin C-nya di dalam suplemen itu berapa. Artinya dikali aja 1,0185 dikali dengan 2,27. Nah, dapatlah 2,27 dikali 1,0185 itu sekitar 2,31. Oke, gram ya. Ini gram dari C6H8O6 atau vitamin C-nya. Gitu. Nah, udah itu yang ditanya, belum berakhir nih karena yang ditanya adalah konsentrasi. Maka masukkan konsentrasi ya, ini ya keduanya. Konsentrasi itu kan sama dengan, karena mainannya gram di sini ya, maka kan konsentrasi itu tuh mol per liter. Jadi molnya kita pecahin gitu ya, massa per ml. Jadi pakai langsung aja rumus yang massa per ml kali 1000 per mili. Nah, masanya berapa tadi dapatnya ya? 2,31. 2,31 dibagi dengan mR-nya. Jadi mR ya. Nanti hitung kayak biasa. Jadi C itu AR-nya 12, H itu 1, O itu 16. Itu paling tidak udah ada di luar kepala. Nanti kalian tambahkan, jadi nanti dapatlah nanti MR-nya itu adalah 176. Ya. Nah, barulah dikali 1000 per mili. Oke. Berapa tuh? 100 ya. 100 mili kan? Mili air. Nah, bisa nih. Langsung aja ya. Coret 10 kali. 10 kali itu ini jadi komanya jadi di sini ya. Ya, 2,31 dibagi 176. Dapatlah hasilnya 0,13 bla 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 gitu kan. Kita ambil 2 di belakang koma. Oke, soal terakhir. Berapa kadar urea dalam suatu larutan jika diketahui fraksi mol urea dalam larutan itu adalah 0,2 gitu ya, dengan mR urea itu adalah 60 gram per mol. Jadi urea ya. Yang ditanya berarti kadar urea dalam satu larutan, berarti persen massa nih. Ya. Persen si urea di dalam larutan. Tapi yang diketahui di sini fraksi mol ya. Dimana adik-adik harusnya taunya massa ya. Tapi yang diketahui di sini fraksi gitu kan. Sehingga apa hubungannya nih fraksi urea dalam larutan itu 0,2, artinya fraksi zat larut ya. Jadi ini adalah fraksi terlarut. Oke, nah apa nih hubungannya fraksi sama persen massa? Nah, kayak gitu ya. Jadi kan kita pahami lagi ya, fraksi itu kan
Contohnya kayak gini, fraksi terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol campuran. Artinya di sini satuannya adalah mol, ya. Nah, oke, sehingga si fraksi itu kan tadi satuannya mol. Sedangkan untuk mengetahui persen massa, adik-adik harus tahu gram. Ya, apa hubungannya mol sama massa? Ada ya, di mana? Di mana? Ingat lagi rumus asli dari mol itu sama dengan massa per mr ya. Jadi nanti ini ingat lagi rumus ini gitu ya. Jadi kalau dibolak-balik adik-adik tetap mengerti. Jadi pertama-tama cari dulu mol zat terlarut dan mol campurannya. Nah, di soal sini udah diketahui fraksi dari T-nya atau XT-nya. Sedangkan kita perlu mol dari pelarutnya. Ada rumus di mana ya X terlarut ditambah dengan X pelarut itu sama dengan 1 ya. Jadi ini rumus hubungan antara fraksi pelarut sama terlarut, di mana terlarutnya itu urea, pelarutnya itu air. Nah, yang diketahui di sini adalah X terlarut, artinya 0,2 udah diketahui. Ya. Tapi X pelarutnya belum diketahui, maka di sini kita cari X pelarutnya berapa. Sama dengan 1. Maka ini pindah ruas, ya kan? Jadi X pelarut sama dengan 1 dikurang 0,2. Ya, berapa tuh? 0,8 mol, ya. Maka dapatlah fraksi dari pelarut. Oke. Selanjutnya kita udah tahu molnya. Fraksinya. Nah, di mana fraksi itu sebanding dengan mol, ya. Jadi kalau fraksi terlarutnya 0,2, maka mol dari ureanya juga 0,2. Didapat fraksi pelarutnya atau air itu 0,8, maka mol si air 0,8. Jadi dapat udah mol nih, mol keduanya udah dapat gitu ya. Oke. Yang ditanya kan tadi kadar ya. Kita dulu ya. Kadar dari urea. Maka kita butuh massa zat dalam campuran atau massa dari urea sendiri. Sedangkan mol dari urea udah diketahui atau mol terlarut udah diketahui ya, si urea itu adalah berapa tadi? 0,2. 0,2 mol. Tapi untuk mengetahui persen massa kita butuh massa nih. Artinya kita butuh gram. Gram dari, apa hubungannya gram sama mol dari si urea atau zat terlarut ini? Ini ya. Oke. Kita itu kan ya. Tadi kan mol itu kan sama dengan massa dibagi mr. Gitu. Ini mol. Jadi ini ada hubungannya ya, mol sama massa. Tapi yang ingin kita cari ini yang massa ini. Oke. Maka massa bisa diubah juga sama dengan massa mr dikali mol atau mol dikali mr. Jadi kita harus cari dulu massa terlarut sama pelarutnya. Maka dari ini, dari mol terlarut ini kita bisa dapat massanya. Yaitu molnya itu 0,2 dikali dengan mr dari urea. Mr urea itu 60 gitu ya. Ini coret ya, jadi 12 gram. Oke, udah dapat. Selanjutnya cari massa si air. N pelarutnya tadi dapatnya 0,8. Ya. Maka 0,8 air itu kan H2O. Jadi MR-nya itu adalah, MR-nya juga harus di luar kepala ya. Yaitu 18 atau dapatnya 14,4 gram.
baru masukkan di rumus persen massa ya. Persen urea sama dengan massa zat dalam campurannya atau massa ureanya 12 dibagi massa seluruh campurannya. Jadi 12 gram ditambah dengan 14,4 ya, dapatlah 26 berapa nih? 26,4 ya. 26,4 dikali 100%. Atau sama aja 1200 dibagi dengan 26,4. Dapatlah hasilnya yaitu 45,45% gitu ya.